lagi bersama dengan program Next Gen Talks bersama saya, Valencia Christina, selaku pemandu acara kalian hari ini. Hingga kini, perjuangan R.A. Kartini tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimanakah perjuangan R.A. Kartini saat ini? Mari kita simak cuplikan video berikut. Cuplikan video tersebut merupakan video dari Rumah Belajar Harvard. Oleh karena itu, saya akan mengundang seorang narasumber yang sangat berpengaruh bagi terbentuknya Rumah Belajar Harvard. Silakan Kak Igit, dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Baiklah, sudah terhubung. Oke, baik. Sudah terhubung dengan jelas suara saya? Sangat jelas, Felis. Oke, baik. Wah, Kak Igit boleh nih memperkenalkan sedikit tentang diri Kakak. Baik, terima kasih Felis. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Birgit Keiner Waromi, biasa dipanggil Kakak Igit, dan saat ini sebagai founder di Rumah Belajar Harvard. Posisi kami Rumah Belajar Harvard di Papua, ada di 4 kota, Jayapura, Sorong, Merauke, dan Serui. Demikian. Baiklah Kak. Sepertinya agak terputus ya kakak. Aduh, jaringan ini ya. Yang tidak apa-apa. Tadi kakak bilang ada di 4 daerah ya. Nah, boleh nggak sih aku tahu nih, program Rumah Belajar Harvard tuh seperti apa sih secara sederhananya? Rumah Belajar Harvard secara sederhananya, kami di sini adalah bergerak di bidang teman-teman di sini, kami semua peduli dalam bidang pendidikan, di mana kami berbagi ilmu, berbagi sharing pengetahuan apapun yang bisa kami sharing kepada adik-adik, terlebih khusus yang ada di Papua. Wow. Jadi ada di Serui, kemudian di Merauke, ada di Jayapura, dan ada juga di Sorong. Oh. Banyak ya Kak, udah ada di 4 daerah. Nah, aku pengen tahu nih, motivasi Kakak untuk membentuk Rumah Belajar Harvard itu apa sebelumnya? Motivasi untuk membentuk Rumah Belajar Harvard, yaitu bagaimana kita bisa memberkati adik-adik yang ada di lingkungan setempat. Artinya menjadi berkat buat adik-adik yang ada di Papua, khususnya yang sangat-sangat membutuhkan dan belum tersentuh sama sekali. Hal ini yang menjadi dasar kenapa sampai terbentuk Rumah Belajar Harvard, seperti itu. Kakak membentuknya tuh sendiri atau bersama dengan tim atau bagaimana Kak? Ada timnya saya, jadi dengan teman-teman, jadi kami bertiga, kemudian diskusi sederhana dan kita cerita dengan kebutuhan pendidikan, melihat sikon hari ini Papua yang sudah disentuh, cuman masih membutuhkan support lagi, dan kebetulan kami ini asli Papua dan sangat peduli dengan adik-adik kami di sana. Akhirnya kami berbicara dan oke, kita bagaimana sama-sama nih dukung untuk membentuk satu rumah belajar, mensupport adik-adik kita di sana. Jadi sama-sama tergerak. Bantu, sama-sama tergerak sayang. Jadi sama-sama terpanggil, memiliki jiwa yang oke, sepertinya harus nih kita bikin kegiatan, bikin satu kegiatan sosial yang berdampak positif buat kita punya lingkungan, khususnya daerah kami ya, daerah luas. Saya mau bertanya lagi nih Kak Igit, apakah Rumah Belajar Harvard ini yang kakak bentuk itu sama dengan pendidikan formal atau tidak? Untuk Rumah Belajar Harvard ini pendidikan formal sama sayang. Jadi
kami sistemnya menganut pendidikan, lebih membantu mereka, membantu adik-adik ini dalam bidang pendidikan formal maupun informal. Formal dalam arti pendidikan mereka di sekolah ya. Ya, Jadi anak-anak kami usia mereka dari TK, di rumah belajar kami usia anak-anak itu ada yang usia kelas PAUD, SMP, SMA. Jadi kami di sini hanya sebagai media membantu mereka. Di musim COVID hari ini masih sangat belum cara belajar, metode belajar yang sangat sendiri ya di rumah seperti ini, mereka online seperti itu, susah sekali untuk mendapatkan akses internet pun susah. Hari ini di Papua ya ada daerah-daerah tertentu yang belum sama sekali, kayak contoh sekarang di Jayapura, kemudian yang sinyal benar-benar lagi down, yang belum mendapat akses internet, sehingga itu yang membuat kami oke, kayaknya kita harus membantu teman-teman ini, adik-adik ini, membantu meluruskan pelajaran di sekolah. Jadi apa yang mereka dapat di sekolah, mereka kesulitan, kita membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas PR maupun apapun yang mereka butuhkan, kita bantu dari segi pendidikan, seperti itu. Ya, saya juga kemarin dengar bahwa ada digitalisasi nih mulai masuk ke daerah Papua nih. Tapi dengan internet down mungkin digitalisasi terhambat ya Kak ya? Proses terhambat. Betul, memang kan semua tergantung di internet kan. Iya, jadi, betul. Dan memang sangat-sangat mendukung proses program digitalisasi yang masuk. Cuman mungkin internet ini yang perlu support banget ya dengan jaringan tersebut. Cuman ya saat ini kondisi ada beberapa daerah yang masih belum tersentuh jaringannya dengan baik. Nah itu mungkin jadi problem tersendiri yang mungkin nanti sama-sama dengan pemerintah mungkin bisa membantu lebih detailnya. Dikembangkan lebih lagi ya. Iya. Lagi. Dan kami ini hanya membantu ya, artinya sebagai media rumah belajar ini hanya sebagai jembatan untuk merangkul kita punya adik-adik ini, membantu mereka, memberikan solusi, maksudnya membantu mereka untuk bisa mendapat pendidikan yang lebih baik. Artinya sederhana saja tapi ya bisalah terbantu seperti itu. Bagus sekali. Wah, saya sangat tertarik nih mendengarnya ya Kak ya. Nah, di tengah pandemi COVID seperti ini, gimana tuh Kak pembelajarannya? Apakah tetap tatap muka atau memang belajar lewat jaringan juga bisa? Atau gimana Kak? Jadi untuk COVID hari ini, kita masih tetap datang ke rumah lokasi kami di Jayapura, itu kami ada di Kampung Kayu Batu, dan juga di Dok 9 atas. Nah, anak-anak di sini kami benar-benar menjaga protokol kesehatan juga, tetap menggunakan masker, mengajarkan mereka untuk tetap mencuci tangan. Itu pun kami bawa, kami datang, kami bawa barang-barang masker, kemudian protokol ya. Protokol tetap kami jaga, kita datang, dan kegiatan kami di Sabtu pagi aja. Kayak hari ini ada sedang kelas juga. Wow, menarik sekali. Nanti kapan-kapan bisa lihat nih ya kita ya, liputan. Nah, bisa, Kak, aku boleh tahu nggak sih tujuan kedepannya dari RBH ini apa? Gitu. Rencana tujuan ke depan. Oke, rencana ke depan. Hari ini memang kami masih by progress ya, adik masih progress. Dan rencana ke depan tentunya harus lebih maju lagi. Kemudian dengan adanya hadirnya RBH ini yang ada di 4 kota saat ini lebih fokus dan bisa konsisten dengan apa yang pelayanan kita hari ini. Kalau kakak sebutnya pelayanan ya, ini sebutnya pelayanan. Artinya lebih dikembangkan lagi dalam dunia pendidikan. Selain itu dengan dari dunia pendidikan maupun keterampilan yang ada yang melihat kebutuhan. Kalau kakak sih lebih melihat apa yang dibutuhkan di satu kota, di tiap kota atau di mana RBH itu ada. Iya, jadi semua tidak sama ya Kak ya? Sama, setiap kota dengan ciri khasnya masing-masing, dengan karakter masing-masing. Jadi lebih melihat apa yang mereka butuhkan, kita support di situ.
Jadi lebih dikembangkan lagi. Wow. Seperti itu. Jadi mereka lebih bisa berusaha sendiri ya nantinya ya, dengan sumber daya yang mereka miliki masing-masing, betul ya Kak? Benar. Jadi membantu mereka, mengajarkan mereka, membina mereka dengan sumber daya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kita memberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa membantu teman-teman juga di sana. Kak, aku boleh bertanya nggak nih Kak? Apakah dari adanya RBH nih, dampaknya sudah dirasakan oleh beberapa masyarakat di sana? Dari masyarakat positif semua, puji Tuhan semua sangat-sangat respon dengan baik, terutama orang tua ya, terutama orang-orang tua yang sangat terima kasih karena saat ini mereka kesulitan dalam membantu mengerjakan tugas. Kami sudah hadir di sana, sangat membantu. Itu pertama, poin pertama. Sampai mereka tuh yang benar-benar, Kak, kenapa cuma satu? Coba deh, ada 1 minggu 2 kali. Mau menambah lebih lagi ya? Respon menambah lebih, tapi kan kami juga saat ini masih terbatas. Itu yang tadi saya bilang masih progres ya. Iya. Artinya belum bisa hadir 1 minggu full ataupun 1 minggu 2 kali, tapi kami menyesuaikan dengan tenaga kami, timnya kami seperti itu. Tapi respon, kalau ada tanya soal respon dari masyarakat setempat, lingkungan, pemerintah sangat mendukung. Mereka sangat mendukung, support, terutama pemerintah juga, kemudian masyarakat sekitar, lingkungan sangat-sangat support. Wow. Seperti itu. Baiklah, Kak, boleh nggak nih aku minta pesan Kakak untuk wanita Indonesia dan harapan untuk pendidikan di Indonesia seperti apa? Oke, pesan saya untuk teman-teman, adik-adikku semua, perempuan-perempuan Papua maupun semua perempuan Indonesia yang ada di Indonesia hari ini, dimanapun kalian berada, yang hari ini sedang menonton, mendengar, tetaplah menjadi pribadi diri sendiri tanpa melihat jadi siapapun itu, tapi be yourself, jadi diri sendiri, yourself, menjadi berkat buat siapa saja. Jadi dimanapun kita berada, kita terus memberkati lewat talenta yang Tuhan kasih buat kita. Jadi berbagi berkat kepada siapapun itu tanpa melihat dia siapa, tanpa mencari, maksudnya melihat motifnya siapa, mendapat keuntungan atau apa, tapi dengan dari hati, segala sesuatu yang kita lakukan dari hati, respon yang positif akan kita dapatkan dari dimanapun kita berada, seperti itu. Jadi untuk teman-teman dimanapun yang berada, tetap semangat, maju sama-sama, pasti saling support lah ya, seperti itu deh. Baiklah, terima kasih Kak Igit untuk pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Baiklah, akan aku simpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih harus terus diperjuangkan, terutama di daerah-daerah pelosok ya Kak. Oke, terima kasih Kak Igit atas waktunya. Saya pamit undur diri. Salam millennials. Terima kasih, Felis. Terima kasih.